Oke, jangan lupa ya adik-adik semuanya, silakan nanti sebelum menyaksikan kita subscribe terlebih dahulu, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan beberapa tips mengatasi rasa malas. Sering banget gitu kan ketika lockdown seperti ini kita belajar di rumah dan belajarnya juga online gitu kan. Nah, pasti timbul tuh rasa malas kita. Misalkan besok kita mau belajar bahasa Indonesia gitu kan, tapi malas banget kita ya hanya rebahan misalnya di tempat tidur kita, kemudian kita hanya sibuk main HP gitu kan, main Facebook, main Instagram, biasalah anak-anak muda sekarang seperti itu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa tips agar adik-adik semuanya tidak malas gitu kan dalam belajar. Apa yang bisa Anda lakukan kalau misalnya malas itu tiba-tiba muncul dalam diri kita? Tapi mudah-mudahan sebenarnya rasa malas itu tidak akan selalu muncul. Kalau misalkan dia selalu muncul, itu payah juga ya, gimana caranya? Nah, mungkin saya di sini bisa membagikan beberapa tips kalau misalkan Anda malas gitu kan belajar. Yang pertama apa yang harus dibuat gitu kan? Yang pertama Anda harus buat konsekuensinya. Ketika Anda malas itu kan Anda tuliskan, misalkan Anda tuliskan kalau saya malas belajar, saya tidak akan naik kelas gitu kan? Nah, ini adalah konsekuensinya. Yang kedua, kalau saya malas belajar, saya juga tidak akan diterima di SNMPTN. Jangankan SNMPTN, ketika saya ingin melanjutkan yang namanya ke SBMPTN, jelas itu tidak akan bisa diterima. Karena kenapa? Karena kita malas belajar gitu. Nah, ini adalah contoh target jangka panjang secara realistis gitu kan. Kalau misalkan Anda malas belajar, apa yang Anda dapatkan? Kalau jangka pendeknya seperti ini, Anda malas belajar, yang jelas Anda tidak akan naik kelas gitu kan. Paling-paling Anda ya kalau misalkan tidak belajar, peringkatnya di bawah begitu saja seperti itu. Nah, sampai di sini paham kan ya, untuk yang pertama ya adik-adik. Lantas yang kedua apa? Yang kedua, adik-adik perlu membuat yang namanya rencana gitu kan. Buat yang namanya rencana. Rencana apa? Rencana belajar tentunya. Rencana belajar ini adik-adik buat dong. Kita catat di sini misalkan hari Senin. Kita membuat rencana belajarnya apa, gitu kan? Senin kita buat rencananya bahasa Indonesia, misalkan bahasa Inggris ditambah dengan matematika, apalagi itu kita buat rencananya. Nah, ketika kita sudah menyusun plan seperti itu, kita tempelkan ya, disandingkan dengan yang namanya tadi konsekuensi. Kan? Kalau kita misalkan tidak belajar tadi apa, kemudian rencana kita buat, nah. Ini baru dua tips ini adik-adik ya. Yang pertama tadi apa konsekuensinya kalau Anda tidak belajar, dan yang kedua kita buat yang namanya rencana untuk belajar atau rencana untuk belajar. Oke, buat jadwal khusus ya untuk adik-adik semuanya untuk mengatasi itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, hilangkan yang namanya menjadi pengganggu di dalam diri adik-adik semuanya. Apa itu yang menjadi pengganggu biasanya pada saat ini ya tentu saja HP gitu kan. HP, waduh, kalau misalkan sudah bertemu dengan HP berjam-jam itu menghabiskan waktu di depan HP saja itu kan. Rasanya waktu satu hari itu begitu singkat seperti itu. Dan tidak cukup waktu satu hari itu kalau misalnya kita sudah megang HP, banyak yang kita jelajahi. Nah, ini bisa juga kita singkirkan HP pada saat Anda belajar, singkirkan dulu HP-nya. Boleh digunakan HP-nya tapi hanya untuk membuat alarm. Misalkan 20 menit waktunya habis tuh, boleh pada saat break Anda pegang HP itu kan. Tetapi ketika sudah mulai lagi, HP-nya harus Anda singkirkan terlebih dahulu. Ini menghilangkan yang namanya pengganggu, ya kan? Yang keempat, bagaimana ketika rasa malas itu muncul di dalam diri Anda rebahan saja di rumah, gitu kan, atau bermain saja bersama teman. Nah, Anda bisa melakukan ini nih, yang keempat. Apa tuh? Apa yang bisa Anda lakukan ketika rasa malas itu muncul kembali dalam diri Anda harus mengenali potensi belajar dalam diri Anda itu seperti apa.
Misalkan Anda ini senang misalkan mendengarkan. Ketika guru menjelaskan, Anda hanya mendengarkan saja, tidak begitu memperhatikan, tapi Anda sudah dapat itu kan, sudah terekam di dalam memori Anda. Nah, yang kedua, misalkan Anda ini adalah tipenya harus khusyuk gitu kan belajar, tidak peduli dengan suara apapun. Ketika ada suara yang masuk Anda tidak akan konsen itu kan. Nah, ini harus Anda kenali terlebih dahulu. Dan yang ketiga, biasanya ada anak-anak itu yang tipe belajarnya dia harus mondar-mandir itu kan, mondar-mandir ke sana kemari itu kan. Tapi tiba-tiba ketika ditanya, dia jelas, dia paham itu kan. Nah, Anda termasuk tipe yang bagaimana? Nah, Anda kenali ini, kemudian Anda pilih satu itu kan. Misalkan saya ini jika mendengarkan saya pembelajaran itu melalui yang namanya audio. Anda dengarkan misalkan sambil mendengarkan musik saja Anda bisa belajar. Nah, ini tipe-tipe yang namanya auditory seperti ini Anda akan terganggu itu kan dengan pembelajaran yang lain. Nah, ini bagus juga untuk Anda sebenarnya sambil mendengarkan musik Anda bisa sambil belajar, dan ini bisa menghilangkan kebosanan tentunya untuk adik-adik semuanya. Oke, tips yang kelima untuk adik-adik semuanya. Tips yang kelima, jangan lupa setelah yang 1, 2, 3, 4 kita lakukan, kalau yang kelima ini tidak kita lakukan, itu akan percuma saja. Apa yang kelima adik-adik semuanya? Yang kelima, Anda harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk dihilangkan rasa malasnya, diambil rasa malasnya di dalam diri Anda sehingga Anda giat lagi untuk belajar. Oke, adik-adik jangan lupa ya, yang terakhir itu Anda harus berdoa kepada Allah supaya Anda ditarik rasa malasnya itu, Anda rajin belajar kembali gitu kan. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, selamat mencoba. Jumpa lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.